Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balongpanggang, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah demikian banyaknya ulama, kiai, ustadz, gus, buya, ataupun habib, ternyata mereka masih kafir. Ayo 1, 2, 3 ikuti saya ya, kafirnya ya. Ternyata mereka masih kafir. Walaupun mereka cerita agama di mimbar, mereknya ulama, undangan ya, pakai surban, pakai peci, pakai jubah, pakai surban. Tapi mereka sebetulnya masih kafir. Islam itu agama yang jelas ya. Islam itu agama yang tersistem lewat metodologi, makanya ada kitabnya ya. Bukan kemudian semuanya cari dengan fenomena masing-masing ya, atau mengandalkan keyakinan, kepercayaan yang gak jelas, bukan ya. Di mana-mana orang cerita agama masih sebatas interpretasi, gak ada yang ilmiah. Beda kepala, beda pemahaman. Itu padahal di zaman yang sama ya, waktu yang sama. Ulama A sama ulama B beda. Sama C, D, E, F, G, Z beda. Apalagi beda zaman dan beda merek agamanya. Wah, sudah kacau lagi ya. Zaman yang sama, beda mazhab, beda aliran golongan ataupun kepercayaan, udah bingung ya. Tapi semuanya merasa benar ya. Nabi sampaikan ada 73 golongan ya. Dan satu golongan yang diterima Allah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi semuanya merasa Ahlussunnah wal Jamaah padahal masih kafir. Yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berarti jamaah dengan sunnah Nabi ya. Jadi dengan Nabi itu ada ikatan jamaahnya. Yang nabinya di zaman 1500 tahun yang lalu. Yang nabinya manusia. Tetapi isinya Nabi adalah Rasulullah yang bukan manusia. Tentu nggak ada matinya. Dan zaman ini pun ada pewarisnya. Yang jika tidak jamaah dengan Rasulullah ya, contohnya ya, Nabi waktu sholat pun tahiyatnya wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi kita hendaknya ya, yang telah beriman dan Islam, itu pasti akan jamaah dengan nur ya, Rasulullah itu, yang disebut Rasulullah Muhammad itu. Tetapi kalau orang nggak tahu di mana imam nurnya, imam rohnya, dan nggak tahu nurnya Allah Ta'ala, dan nggak tahu pewaris ilmu Rasulullah di zamannya sendiri, berarti bukan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah ya. Tapi beda sendiri ya.
Jadi nggak bisa NU mengakui dirinya itu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Belum tentu ya. Masyarakat NU sendiri banyak yang nggak tahu praktek baiat, banyak yang nggak tahu tentang mursyid, banyak yang nggak tahu tentang tarekat ya. Demikian juga Muhammadiyah. Tapi semua orang klaim bahwasanya mereka lah golongan yang benar. Merasa yang Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah yang keliru ya. Dan yang paling mencolok ya, semua orang bisa cerita agama, bahkan cerita makrifat. Cerita tentang alam mukasyafah, alam mahabbah dan sebagainya. Mulai tahu kenal nama, sifat, af'al, zat. Cerita ya gampang ya. Tapi anehnya saat ditanya, bagaimana praktek syahadatmu? Kok kemudian preketek menjadi mengucapkan. Lah kalau ibadahmu nggak sah syahadatmu nggak sah ya, berarti kan Islammu tidak diakui Allah. Berarti Islammu pun masih belum ya. Demikian juga imanmu. Kapan kau beriman kepada Allah jika belum pernah ketemu, belum pernah kenal? Maka orang-orang inilah ya, walaupun cerita omong kosong mengatasnamakan agama, tapi mereka ini masih kafir. Banyak ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib masih kafir banyak ya. Orang yang beriman pasti ilmunya itu ilmu hakul yakin ya. Jadi bukan ilmu cerita. Nah, untungnya di sini nih masyarakatnya bodoh-bodoh, tolol-tolol, nggak pakai otak ya. Sehingga apa? Asal cocok dan asal sepihak ya dengan golongannya masing-masing, merasa mereka lah golongan yang paling benar. Sudah, yang lainnya salah. Padahal ditanya praktek syahadat gak ngerti. Sholat apa yang kau ingat gak ngerti. Tapi merasa umat yang terpilih ya, umat Islam di akhir zaman. Lah ulama saja masih kafir, apalagi umatnya. 2 tahun lebih ya saya geber perkara syahadat, nggak ada yang nongol. Coba dipikir nalar saja ya. Syahadat harusnya kan bersaksi. Yang disaksikan berarti harus bisa dilihat. Allah kan mempunyai sifat wujud. Yang wujud berarti ada yang bisa dilihat. Tapi nggak ada yang bisa menerangkan di manakah wujudnya Allah di dunia ini yang disaksikan dalam syahadat. Tapi ceritanya sudah sampai sana, sampai Baghdad, sampai Maroko, sampai Kairo sana. Tapi perkara syahadat saya masih puyeng ya sampai sekarang. 2 tahun lebih ya, nggak ada yang bisa menerangkan ya. Jadi ya, yang ulama-ulama di medsos itu masih pada kafir itu. Masih kafir ya. Disebut Gus, Buya, Habib, kafir semua itu ya. Kecuali mereka yang beneran ditunjuki jalan oleh Allah ya. Dipertemukan dengan wali ya mursyida. Coba ya sekarang ini di Indonesia ya, saya bilang sebut Indonesia. Mana ada ulama yang menyampaikan zamannya ada Rasul? Ada nggak ulama? Nggak ada toh? Lah kalau nggak ada Rasul kira-kira bisa syahadat dengan Rasul? Loh itu saja sudah bingungi. Mereka meyakini nggak ada lagi Rasul. Lah terus kalau meyakini nggak ada lagi Rasul, bagaimana bunyi kalimat kedua syahadatmu? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah loh. 2 tahun lebih loh ini. Kebodohan ini memang sengaja kami pertontonkan kepada publik ya, biar mereka tahu Islam itu agama yang ilmiah wa amaliyah. Kenapa Islam menjadi tolol-tolol seperti itu? Itu bukan Islam ya, bukan ajaran Nabi ya. Nabi sampaikan ilmiun wa amaliyun. Nah kalau sudah goblok-goblok tolol-tolol, terdogma pula, maka diajak mikir apa aja sudah nggak mampu. Asal telan saja ya. Jadi demikian ya.
Banyak orang cinta agama ya, tapi kata Nabi, iman nggak sampai kerongkongan. Jumlah kalian banyak itu memang, tapi ibarat buih di lautan. Ngeri ya, zaman ini banyak cinta agama, banyak di medsos itu. Dan ternyata yang saya pelajari, memang mereka arahnya cuan. Jika seorang pelaku, dia pasti menunjukkan jalan dan caranya. Tapi mereka ini nggak cerita jalan dan cara, tapi cerita apa? Teorinya saja, pengetahuan interpretatif. Berarti kan sengaja untuk menarik orang untuk membaca, melihat, maka ujungnya apa? Cuan. Kalau jadi tonton ribuan orang, wah, cuanisme itu. Isinya bukan sama sekali bukan metodologi, cuman pengalaman fenomena saja. Jadi ada yang ngaku mewarisi jadi mursyid lewat mimpi, ada yang baiat lewat online, nebus dosa dengan bayar. Ditanya sanad gurunya nggak tahu dia ya. Kemudian teknologi ilmiah gimana nggak tahu dia. Lah ibarat orang ya nggak tahu alamat ya, nggak tahu jalan dan caranya, nggak tahu cara ke sana. Tiba-tiba cerita yang di ujung kan gitu. Ternyata mereka cuman sekedar membaca kitab ya, pengetahuan. Sampai sekarang ya 2 tahun ya saya tantang mereka itu. Ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib ya, mursyid ya yang di luar itu. Tunjukkan ya mana wujud Allah yang harus disaksikan dalam syahadat itu. Mana wujudnya Nabi Muhammad zaman ini yang disaksikan dalam syahadat. Enggak satu pun yang nongol. Memang kami jijik ya kalau lihat orang ceramah ma'rifat, hakikat, tarekat, tauhid, rohani, tasawuf, sufi. Akhirnya apa? Orang asal baca, asal dilihat banyak orang sudah jadi cuan itu. Inilah bahayanya ya. Maka yang dikhawatirkan Nabi adalah dakwanya ulama-ulama su. Mereka itu sesat, tapi dakwah makanya akan menyesatkan banyak orang. Tolong ya sampaikan ya dakwah saya ya, supaya direspon ya. Mui ke ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib loh, sampaikan ya, ini sampaikan secara terbuka ya. Perkara agama itu kan yang berwenangkan pemangku-pemangku itu. Harusnya pemangku itu mengarahkan umat beragama sesuai salurannya masing-masing ya. Islam yang mengarahkan dengan Islam yang benar. Nasrani yang mengarahkan dengan praktek Nasrani yang benar. Nah, praktek Islam yang benar kan diawal dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lah syahadatnya itu loh, bersaksinya kepada siapa? Ya toh? Bersaksi ngadep genderuwo kayak pohon randu kayak atau punden kayak atau apa kayak itu loh. Mau jelas bunyinya bersaksi. Kok menjadi cuma mengucapkan. Ya. Demikian juga sholat ya. Sholat itu perintahnya bagi yang beriman ya. Karena yang diperintah itu berarti apa? Dia harusnya mampu dan bisa. Kalau orang nggak mampu dan nggak bisa diperintah, berarti yang teler ada yang nyuruh, betul nggak? Nah berarti orang yang sholat itu hanya diperuntukkan bagi yang telah kenal Allah. Supaya apa? Ingat bisa nggak? Harusnya bisa. Mi'raj bisa nggak? Harusnya bisa. Khusyuk bisa nggak? Harusnya bisa. Tapi sekarang sudah nggak ada yang bisa menerangkan Mi'raj secara ilmiah. Khusyuk. Bahkan mengingat Allah saja nggak ada yang ngerti. Tapi ngakunya ingat Allah ya. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Allah katanya. Nah saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kan bingung dia. 2 tahun lebih loh ini. Saya dakwah terbuka ya. Cobalah ya ulama-ulama itu ya. Janganlah mikir cuan aja ya. Coba beneran jadi ulama ya. Belajar jadi ulama beneran ya. Mulai harus paham syahadat. Kalau sudah paham, sampaikan kepada orang lain. Syahadat itu bersaksi akan Allah dan Rasulnya loh. Kalau bersaksi berarti harus di zamanmu sendiri. Jangan mengucapkan tok, harus bersaksi.
Nah, pertanyaannya, kan kontradiktif kalau banyak orang menganggap nggak ada lagi Rasul. Bunyinya syahadat bersaksi, berarti harus ada Rasul kan? Itu seluruh ulama ya, hampir seluruh ulama ya, menganggap nggak ada lagi Rasul. Udah sesat semua itu. Nggak cuma kafir, kafir sesat lagi nih. Sampaikan ya kepada guru-gurumu ya, ternyata guru-gurumu masih kafir, juga sesat, dan juga menyesatkan umat. Saya undang ya di video-video saya ya, kalau kalian bisa menjawab challenge saya ya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nongol lah. Kalau enggak berarti memang kalian memang tolol ya, picek matamu asu, jancuk, tai lasu, cukimai, patek celeng loh ya toh. Kalian cuma cerita nyocot tok ya. Dan cuan gara-gara itu ya. Tapi menunjukkan praktek syahadat saya gak ngerti. Ingat Allah, apanya Allah yang diingat? Udah bingung dia. Gimana cara mengingat? Bingung dia. Di luar pakai surban, pakai jubah, taek ya. Kalau di kamu saling marifat tak tempelengi kamu ya. Ya begitu tak tempelengi kamu, tak ludahin nih cangkemmu ya. Ya benar saya. Ya. Tapi ini tempeleng, tapi kasih sayang loh ya. Kayak tempeleng gini beneran ya. Kita perlu damai ya, cinta damai ya. Jadi ayolah ya masyarakat Indonesia ya, pakai nalar akal ya, jangan pakai dengkul ya. Namanya bersaksi ya melihat dalam ikrar sumpah ya. Kalau bersaksi nggak ada disaksikan namanya tolol namanya. Kamu tolol nggak terasa, ditololin orang, dibodohin orang ya. Siapa yang bikin kalau tolol? Ulama-ulamamu sendiri ya. Ayo kita goreng ya. Sebarkan video-video Tali Marifat kemana-mana ya. Pasti mereka akan kepanasan, betul nggak? Pak Sabi, betul nggak orang lain kepanasan sama dakwah kita? Nah, kalau kepanasan, ayo turun gunung dong, itu bantah ke uran-uran saya. Harusnya nunjukkan syahadat itu gimana prakteknya. Jangan cuma marah saja, tolol. Picek matamu asu kabeh ya. Ini agama bukan cuma kira-kira ya, keyakinan interpretatif, kepercayaan, bukan. Ada rasulnya, ada kitabnya, ada metodologinya, syarat rukunnya, ada jalannya. Coba baca Al-Maidah 35. Wabtaghu ilahil wasilah ya. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Berarti harus lewat jalan itu kan? Untuk mendekatkan diri ke asal. Demikian juga dari syahadat kau pertama harus kenal dengan Allah yang wujud di dunia dan Rasulnya yang di zamanmu sendiri. Itu aja nggak pernah ada yang bahas kok. Bahkan semua orang menganggap nggak ada lagi Rasul. Kalau kamu menganggap nggak ada lagi Rasul loh, kalau gitu tangkaplah saya kan gitu. Saya adalah orang yang menyampaikan ajaran yang berbeda dengan Anda. Zamannya ada Rasul, kan gitu. Kan nggak konsisten. Kalian menganggap gak ada lagi Rasul. Lah saya bilang ada. Kan berbeda. Tinggal dikonfrontir dong, mana yang benar. Kalau saya salah ya tinggal saya ditangkap. Tapi kalau kau gak bisa menyalahkan saya, berarti kau goblok, tolol. Gitu. Dan harusnya kau introspeksi ya. Kenapa dakwah Ta'lim Ma'rifat cuma seorang diri, gak ada yang bisa nongol membantah ini. Ini mulai Papua sampai Sumatera loh ini. Hampir semua ulamanya mengajarkan nggak ada lagi Rasul kan? Picek matamu asu gitu loh ya. Kalau nggak ada lagi Rasulnya nggak ada bisa syahadat. Nggak ketemu dengan atau bahasa 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya. Kalau nggak tahu jangan cerita, tanya dulu ke sini. Gak usah gengsi kayak ya. Saya mau tanya, siapakah Rasul zaman ini ya? Kan gitu. Tapi yang sopan, semua yang nggak sopan saya blokir ya. Kalau menghubungi saya, kenalkan dulu namamu siapa dari mana. Dan harus sopan ya. Kalau kau tanya-tanya, saya ini bukan petugas resepsionis ya.
pasti saya blokir ya. Karena saya nggak butuh Anda ya. Anda yang butuh saya ya. Dan silakan kalau sudah saya blokir hubungi saya dengan nomor yang lain, tapi dengan sopan. Ribuan orang saya blokir di HP saya ya. Ini HP saya. Ribuan orang ya. Ini akhir zaman ya, sudah nggak ada yang ngerti agama. Jadi sekali lagi ya, banyak ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib ataupun mursyid cerita agama, tapi sebetulnya mereka masih kafir dan sesat, lebih-lebih lagi menyesatkan. Kalau mereka paham agama, mereka menerangkan dari syahadat dulu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Waspadalah ya. Beragamalah dengan masuk akal, masuk nalar ya, karena agama itu hakul yakin ya, bukan dongeng ya. Ini di mana-mana orang cerita agama, beda kepala, beda pemahaman. Ini seperti berlomba mengarang apa ya, cerita bebas itu loh. Fiktif bebas itu, mana yang mengarang, mana lebih menarik ya, ada banyak yang dengar itu. Akhirnya cuan, oh jancuk apa ya. Ulama-ulama picek jancuk matamu asu taek itu ya. Ya. Jadi, ayo ulama-ulamanya yang merasa ulama ya, ayo turun gunung ya. Saya ditanggapi dong ya. Jangan bidek saja Anda itu ya. Terangkan syahadat, terangkan cara mengingat Allah ya. Gak menang bidek aja. Di tempat lain kau ceramah seperti seorang ahli, ternyata kau cuman sesat, lagi menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.